Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Muhammad Adam Jauhar Al-Hashim, 2. Muhammad Izul Izabayu, 3. Akbar Rizky Nur Maulana, 4. Khofifah Indah Rahmawati, yang kelima Siti Nur Azizah akan mempresentasikan mengenai notasi ilmiah. Yang pertama, kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan salah satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau gagasan milik orang lain. Kutipan langsung mempunyai 3 metode, yakni kutipan ringkasan kurang dari 40 kata, kutipan 41 sampai 250 kata, dan kutipan yang sebagian dihilangkan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung mempunyai tindakan salin timpa ide. Kutipan ini ditulis dengan kalimat berbeda dengan kalimat aslinya tanpa mengubah ide. Artinya, penulis dapat merangkai kalimat sendiri yang berbeda dengan kalimat yang ditulis penulis aslinya. Teknik mengutip. Yang pertama, kutipan kurang dari 40 kata, yaitu nama pengarang disebutkan dalam teks secara terpadu. Nama pengarang disebut bersamaan dengan tahun terbit dan nomor halaman. Jika ada tanda kutipan, digunakan tanda kutip tunggal. Yang kedua, kutipan lebih dari 40 kata. Kutipan yang lebih dari 40 kata ditulis tanpa tanda kutip pada tempat khusus yang dipisahkan dari teks utama dengan pinggir kiri kanan yang berbeda. Dengan spasi tunggal, kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa menggunakan tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan dan diketik spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Penghilangan itu biasanya menggunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang dihilangkan berada di akhir kalimat, maka ketiga titik itu ditambahkan setelah titik yang mengakhiri kalimat tersebut. Jika bagian yang dihilangkan terdiri dari satu alinea atau lebih, maka dinyatakan dengan titik berspasi sebanyak 1 baris halaman. 2. Rujukan. Rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur rujukan. Nama penulis ditulis dengan urutan. Nama akhir, nama awal, disingkat, dan nama tengah disingkat tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul, subjudul, dicetak miring. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Yang kelima, nama penerbit. Teknik penulisan rujukan. Rujukan dari buku. Tahun penerbit ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring, dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata hubung atau kata tugas. Tempat penerbit dan nama penerbit dipisah dengan titik 2. Jika ada beberapa buku yang dijadikan rujukan oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula,
Data tahun penerbit diikuti dengan lambang huruf A, B, C, dan seterusnya. Urutnya secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya. Yang kedua, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel. Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun penerbitan. Judul artikel diapit tanda kutip tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa, diberi keterangan ed, baik untuk satu editor maupun lebih. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring dan nomor halamannya disebutkan dalam kurung. Ketiga, rujukan dari artikel dalam jurnal. Nama penulis diakhiri dengan titik. Tahun penerbit diakhiri dengan tanda titik. Judul artikel diapit tanda kutip dan diakhiri tanda titik. Nama jurnal, terakhir, jurnal tahun keberapa dan nomor berapa, dan nomor halaman artikel. 3. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar spesifikasi sebuah buku yang termasuk judul buku, nama pengarang buku, penerbit buku tersebut, dan informasi lain yang terkait buku tersebut. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi, seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal, atau jumlah halaman buku tersebut. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan juga judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Teknik menyusun daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berurutan dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, nama pengarang ditulis bagian belakang dahulu, kemudian bagian depan. Yang ketiga, tahun terbit kemudian diberi tanda titik. Yang keempat, tulis tahun terbit buku dengan memberi garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku kemudian diberi tanda titik. Yang kelima, tulis kota terbit, kemudian nama penerbit. Di antara keduanya, beri tanda titik 2. Setelah nama penerbit, diberi tanda titik. Perbedaan kutipan, rujukan, dan daftar pustaka. Daftar pustaka. 1. Nama pengarang dibalik tanpa gelar, titik, tahun terbit, titik, judul buku, dengan cetak miring atau cetak tebal, titik, tempat terbit, titik 2, nama penerbit, titik. 2. Berisi semua sumber bacaan penulis, tetapi tidak dirujuk. Contoh, Zerli, Anaki, titik, 2018, titik, statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan, titik, Malang, titik 2, UMM Press, titik. Kutipan. 1. Dikutip apa adanya. 2. Dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis. 3. Jarak baris kutipan 1 spasi. 4. Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Misalnya, penulis, tahun 2012, titik 2, halaman 100. 5. Berisi kalimat yang diperoleh dari sumber tertulis maupun tidak tertulis.
Contoh, mengenai pentingnya penelitian di lokasi tersebut Triwurjani DKK tahun 1993 halaman 7 sampai 43 mengatakan sebagai berikut. Penelitian secara lebih intensif di kawasan Danau Ranau pada tahun-tahun sesudahnya masih dilakukan, yaitu pada tahun 1993, Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kembali melakukan penelitian berupa survei pada situs-situs di kawasan Danau Ranau, baik yang secara administratif berada di Kabupaten Lampung Barat maupun Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan temuan-temuan arkeologis dari beberapa situs yang diperoleh memiliki ciri prasejarah hingga klasik. Terakhir, rujukan. Secara umum, rujukan terdiri dari nama pengarang yang ditulis tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Rujukan berisi daftar dari buku yang dirujuk secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, Soeharto, tahun 1995, halaman 124 menyimpulkan, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan pelajar. Terima kasih kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.